Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tamu pembiak wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan sebelumnya dulu kita bahas apa? Ada berjalan, sudah selesai. Nomor 2 masih ada berjalan, kita masih ada pena. Ada berjalan. Ada berjalan yang sudah kita bahas sampai nomor 2. Di nomor 2 kemarin kita bahas bahwa akhlak, adab, etika kalau kita berjalan itu harus tawadhu. Tawadhu berarti kebalikan daripada al-kibr, sombong. Sementara yang namanya sombong itu berarti batarul haqqi wa ghamdunas, menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Dan riwayat Bukhari Muslim yang kemarin kita bahas berkenaan dengan orang yang dia berjalan dengan pakaian yang bagus, yang pakaian bagus itu membuat dirinya jadi takjub, jadi sombong, ya. Dia kemudian menjulurkan bajunya, ngelembreni, yang kemudian tiba-tiba Allah itu membenamkan dia itu ke dalam tanah. Coba pakai yang ini dan gak begini lagi. Kita termasuk yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masalah isbar berkenaan dengan sombong itu yang kayak apa. Baik, kita masuk di yang ketiga ya. Adab berjalan yang ketiga adalah al-haqqu bi ilqa'is salami. Al-haqqu yang paling berhak
bi'ilqa'is salami, berkenaan dengan diucapin salam. Riwayat Bukhari di dalam sahihnya itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathir. Anak yang kecil, yang junior mengucapkan salam kepada yang senior, yang muda menyampaikan salam yang ke lebih tua. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Apa harus memang yang lebih muda lebih dulu mengucapkan salam? Tidak juga. Di sini jangan dijadikan alibi untuk kita yang lebih tua itu sok-sokan nunggu ngenteni diucapin salam lebih dulu. Tidak boleh. Dulu di bab etika mengucapkan salam saya bilang bahwa orang yang mengucapkan salam lebih dahulu itu lebih mulia di hadapan Allah. Dan nanti kita akan bisa melihat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini adalah sebuah bentuk tatanan. Ya, kita yang masih muda itu memang seharusnya punya etika tata krama menghormati kepada yang lebih tua. Tapi yang lebih tua pun gak oleh sok-sokan. To make this sepuh, to make this tua, akhirnya juga tidak bisa ngergani sing no dari itu. Nah, itu ya. Jadi di situ kemudian orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Di dalam riwayat yang lain di Imam Bukhari mengatakan yusallimu ar-raqibu 'alal masyi, orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kira-kira oleh orang numpak sepeda, begitu dia diucapin salam oleh orang yang berjalan, pas ketika enaknya dia jalan, dia kemudian fokusnya terpecah menjawab salam. Kira-kira yang terjadi apa? Ada kejadian memang bukan salam tapi dipanggil oleh temannya. Dia naik sepeda cukup agak banter, dia disapa oleh temannya, noleh dia itu, nubro akhirnya. Nah itu jadi posisinya di sini etikanya yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ketika jenengan berjalan di kampung, di situ ada orang jagongan, ada orang duduk-duduk, maka etikanya jenengan kan ya setidak-tidaknya nuwun sewu atau mengucapkan salam. Nah, sekarang itu kan rupanya meskipun di situ banyak orang-orang yang duduk-duduk, dia jalan sepeda motor, dituntun ya enggak, ditumpahi banter, ya nyopo ya, itu kan udah gak etik, sudah gak etik. Sekarang itu anak-anak kita untuk ucapin nuwun sewu itu saja sudah susah. Mengucapkan nuwun sewu itu sudah susah, mengucapkan permisi juga. Ini yang diatur oleh Rasulullah. Ketika jenengan jalan, di situ ada orang duduk-duduk di situ, maka etikanya jenengan mengucapkan salam kepada mereka. Mengucapkan salam kepada mereka. Maksud saya kita mengucapkan salam kepada orang di situ yang duduk-duduk di situ kok angel. Ya, yang sedikit mengucapkan salamnya kepada lebih banyak. Itu ya. Baik, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ini juga ayyubiya as-salama ala jami'il muslimin. Pas ketika kita berjalan itu supaya memang ketika mengucapkan salamnya itu kepada semua kaum muslimin.
Kita lihat riwayat Imam Al-Bukhari ya, Imam Bukhari. Ini 3 perkara yang paling baik, amalan baik di dalam Islam. Ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dia bertanya begini, ayyul islami khair? Ya, amalan di dalam Islam apa yang paling baik? Amalan yang paling baik di dalam Islam itu apa? Nabi jawab, tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am itu berarti memberi makan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan makan. Kalau dalam bahasa surah Al-Ma'un maka wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka ini adalah orang-orang pendusta agama. Bahkan kalau di dalam riwayat yang lain itu Rasul sampai bilang bahwa laisa minna billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbi, bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Duh, wis ngerti lek tanggane ketleyek-ketleyek, wis ngerti lek tanggane butuh mangan, keluwen, sementara dia itu ada lebih-lebih dan dia tidak memberikan makan, maka orang semacam inilah yang bukan diakui sebagai umat Muhammad SAW. Maka kalau kita itu melihat etika Islam dalam hablum minan nas itu kembalinya sebenarnya cuma 3 ya. Hubungan horizontal itu, etika akhlak itu sebenarnya kembalinya cuma 3. Ada istilah badrun nada, kapul ada, watol lakotul wajhi. Ya cuma 3 itu sebenarnya kalau jenengan lihat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, etika Islami berkenaan horizontal itu balik ya telur itu tolos. Badrun nada itu apa? Badrun nada itu yadul aulia khairan min yadi sufla. Tangannya di atas itu lebih baik daripada tangannya di bawah. Memberi bantuan, membantu sesama muslim, ya, membantu orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, memberikan makan orang yang lapar. Jenengan amati di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah, badrun nada itu termasuk prioritas. Bahkan saking prioritasnya juga, poin yang pertama ini, orang yang tidak melakukan itu dianggap sebagai pendusta agama. Sholatnya gedung tapi tidak punya sosial, cuek, wareg pokoknya wareg, bahkan keluar bahwa nah ini banyak macam-macam itu. Makanya dulu Pak Yai Haji Dahlan itu tidak hanya sekedar ngomong tok ketika ngajari murid-muridnya itu. Penjajahan Belanda yang begitu masif, orang mau ke rumah sakit susah, tidak bisa. Memang itu rumah sakitnya Belanda. Maka orang pada masa itu selain Belanda yang mendirikan semacam rumah sakit itu Pak Yai Haji Dahlan dengan PKO-nya, Pusat Kesehatan Umat. Pas ketika mereka ada orang yang tidak sekolah, anak-anak itu pada semuanya tidak sekolah, mau gimana mau sekolah? Mereka termiskinkan dengan penjajahan. Sekolahnya ke sekolah-sekolah Belanda mahal. Maka beliau orang pertama yang mendirikan sekolah dengan biaya gratis. Bahkan pada masa itu beliau sempat kehabisan uang untuk membayari guru-gurunya, sampai beliau melelang barang-barangnya itu. Itu beliau. Ya ini semangatnya Al-Ma'un itu. Maka Nabi bilang tu'imut ta'am itu penting. Maka pada waktu itu pas ketika banyak orang putus sekolah, banyak orang kelaparan, banyak yatim piatu, beliau orang pertama yang mendirikan panti-panti asuhan. Maka sampai hari ini ormas yang terbanyak amal usahanya itu adalah Muhammadiyah. Panti asuhan, sekolah, rumah sakit. Nah itulah pas ketika mengajarkan surah Al-Ma'un, beliau tidak pindah-pindah. Beliau tidak pindah-pindah. Ketika ditanya oleh sang murid, kenapa tetap surah Al-Ma'un?
Beliau hanya bilang sudah diamalkan atau belum. Kalau belum diamalkan kita ngaji surah Al-Baqarah. Ya inilah diantara dasar hukumnya, di samping ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, bahwa amalan yang paling utama di dalam Islam diantaranya adalah tut'imu ta'am, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Non sewu, bagaimana muncul pemurtadan banyak orang-orang yang murtad di dalam dari Islam itu karena faktor ekonomi. Kasih supermi murtad, kasih beasiswa murtad. Sementara kita ini punya ajaran 2,5% dari zakat yang harus kita keluarkan. Ketika harta kita yang memang sudah layak untuk dikeluarkan zakat kemudian tidak kita zakatkan, Masya Allah, itulah nanti yang disebutkan bahwa harta kita akan dijadikan setrikaan untuk menyetrika lambung kita, untuk menyetrika punggung kita, menyetrika lambung kita. Saya berpikir kalau 87% Indonesia itu 87% adalah Muslim, Islam. Kenapa mesti orang Islam itu harus tetap miskin seperti sekarang? Dan kenapa mesti 80% ekonomi itu dikuasai oleh orang asing? Kenapa bisa begitu? 2,5%. Dan dulu orang pertama yang mendirikan Baitul Mal itu adalah Umar bin Khattab. Luar biasa dengan adanya Baitul Mal pada waktu itu. Sekarang kita ini 2,5% dari 87% orang Islam itu kemana lagi kita? Sampai kalau umpamanya uang haji bisa habis, itu gimana posisinya juga? Untuk apa? Nah, itu ta'am. Yang kedua, watakrahu as-salama ala man arafta wa lam ta'rif. Ketika Anda mengucapkan salam, membacakan salam kepada siapa? Ala man arafta, kepada orang yang Anda kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak Anda kenal. Jadi kalau poin yang kedua inilah termasuk etika kita kalau jalan ketemu sesama muslim, mbok yo salam, mbok yo nyopo. Kira-kira hadis ini ada batasan ormas atau tidak? Tidak ada dalilnya. Orang Muhammadiyah nggak boleh ucapin salam dengan orang NU, itu udah enak, jangan eksklusif lah. Nggak ada dalilnya orang Salafi nggak boleh jauh salam dari orang Muhammadiyah atau NU, apalagi mengatakan ahlul bid'ah, itu nggak ada. Kalau amalan yang berbeda sudah biarkan, memang amalannya berbeda mau apa, dan kita tetap berdiskusi, kita tetap bermusyawarah menuju kepada yang lebih baik, yang lebih mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika memang terjadi perbedaan, kenapa mesti harus menghilangkan etika salam ini? Dulu sudah kita bahas ya Ibu, Bapak, kalau kita mengucapkan salam itu diantara etikanya apa sih? Senyum, ya lah di kafe, senyum, boleh memakai isyarat, tapi di situ kemudian Rasulullah mengatakan tabassumkan li'akhi kalaka shadaqatun, senyum Anda kepada saudara Anda lakan bagi Anda mendapatkan sedekah. Masa ketemu sesama muslim senyumnya resah? Halo, masa metutut salaman yora? Maka mengucapkan salam itu kalau kita bahas di adab salam yang kemarin, masa mau tak bukakan lagi? Ya senyum bisa boleh menggunakan musafah itu Bu, jabat tangan. Ya senyum, ya jabat tangan dengan mengucapkan salam yang baik. Di sini ada kalimat Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Kalau memang sesama muslim, kenapa mesti harus disekat dengan ormas? Kita fair, dan majelis takjid Muhammadiyah pun tidak pernah membatasi jenengan mengucapkan salam hanya kepada Muhammadiyah saja. Maka di Muhammadiyah itu ada pendekatan irfan. Apa pendekatan irfan Pak? Lalu irfan itu pendekatan, sebenarnya kan kalau irfan kalau dalam dunia tazkiyatun nafs ya berkenaan dengan masalah hati, akhlak yang baik, etika yang baik.
Muhammadiyah itu ada pendekatan itu. Ya terbukti kan begini. Dulu pernah saya bilang ketika ada orang itu sholat di masjid cuma memakai celana sebatas lutut, yang di atasnya tidak pakai baju apa-apa, ya secara pikir kan sah, betul kan? Jangan mau marah. Ada orang sholat di sini pakai celana doang, ya, dia akan ngotot dong, sah kok secara pikir. Tapi kenapa Muhammadiyah juga tidak merekam? Karena itu tidak irfan, itu namanya tidak beretika. Ya, ikut jenengi orang pas. Ya, makanya saya hanya mengatakan kita itu yo pinter, yo bener. Dia tuh ya, pinter terus bener. Lah pinter tuh gak bener piye? Di antara ya bener tentang etikanya bener. Pinter bener apa mana? Kober. Ya kita tuh kudu pintar, ya kudu bener, ya kudu kober. Kalau kita gak kober, gimana kita mau menyampaikan ilmu kita kepada yang lain? Bagaimana kita mau mengajak orang lain? Bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk mengaji kalau gak kober? Tambah lagi satu, seger, pintar, bener, kober, seger, kawin status. Gak mau memiliki status, pinter, bener, kober, seger. Dan ini ayolah etika. Kalau kita berjalan ketemu sesama muslim, senyum, ngucapin salam, berjabat tangan. Dan dulu sudah saya bilang, ketika sesama muslim ketemu, dia bersenyum, kemudian dia jabat tangan, sebelum dia berpisah, maka dosanya antara keduanya itu dirontokkan oleh Allah SWT. Ada apa sih kenapa kita tidak mau jabat tangan sama orang? Di masjid A itu bolak-balik orang mengatakan ke saya, Pak orangnya begini-begini. Ya sudah, kalau memang tidak bisa, ustadznya off-kan sekalian. Kalau hanya membuat kekacauan seperti itu, kalau bikin eksklusif seperti itu, masa jawab salam aja tidak mau, masa duduk bersama saja tidak mau, masa jabat tangan saja tidak mau, karena gara-gara bukan kelompoknya. Bahkan untuk duduk ikut ngaji saja tidak mau. Jadi pas kita mengisi pengajian, dia akan dimasuk di dalam, dia di luar ngobrol-ngobrol sendiri begitu. Ya itu sudah fix itu di mana-mana mereka seperti itu. Apalagi kalau untuk kajian-kajian Muhammadiyah, mereka tidak akan pernah mau datang di majelis Muhammadiyah karena dianggap ustaz-ustaznya syubhat semua. Termasuk saya ini dianggap ustaz syubhat. Wis ben itu urusan mereka. Emang ini gue pikirin. Ya. Baik. Halo. Jadi ketika berjalan apa Bu? Ngucapin salam kepada siapa Bu? Bapak, kepada semua kaum muslimin. Kita amalkan. Ayolah datang jenengan ke sini, jenengan senyum, jenengan salam, enak ya, rukun gitu. Orang-orang mentutut, tutut. Belajar nanti di rumah, mulutnya ditarik dua-duanya ke belakang. Jangan cuma satu yang ditarik. Kembali kepada sama koncone mencet oleh. Nanti mentutut, tapi mencucu. Nah ini yang nomor 5. Ilqa'us salam. Ilqa'us salam ala sibyan. Mengucapkan salam kepada anak kecil kalau kita jalan. Loh, di sini ada unsur tarbiyahnya, ada unsur pendidikannya untuk anak-anak kita. Rasulullah itu orangnya kepada anak kecil itu masya Allah. Makanya Rasulullah itu disenangi betul sama anak-anak. Sahabat-sahabat junior seperti Umar bin Salamah, sahabat junior seperti Ibnu Abbas, sahabat junior seperti Ibnu Umar. Ada dua Ibnu Umar, Umar bin Salamah sama Ibnu Umar bin Khattab itu. Nah, mereka senangnya luar biasa. Bahkan Anas bin Malik pun selama 10 tahun tinggal bersama Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad pas ketika jalan ini ada hadis dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim. Annahu marra ala sibyanin fasallamu alaihi.
Anas bin Malik berjalan ketemu dengan anak-anak kecil, ketemu sama anak kecil. Fasalama alaihim, maka Nabi Muhammad SAW Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak kecil itu. Waqala, maka dia mengatakan, kanan nabiyyu yaf'alu, adalah Nabi Muhammad SAW itu melakukan yang semacam itu. Maksudnya ya, Nabi kalau jalan ketemu anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Ini bisa kita garis bawah. Yang pertama, Nabi Muhammad itu orang yang tawadhu. Beliau tidak sosokan mentang-mentang sing tuwek, tidak mentang-mentang seorang nabi, tidak mentang-mentang seorang rasul, tidak gila hormat. Ya, meskipun kepada anak kecil, konteksnya kan Rasulullah usianya sekian, kemudian mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kalau kita biasanya gengsi ya benar. Kalau tidak gengsi, masya Allah, berarti hatinya sudah mulai putih. Tapi dong-dong biasanya ada di masyarakat kita, di antara kita juga ada. Lah ya aku gak diucapin salam di sini, aku ya orang ucapin salam. Ya, kalau Nabi tidak, meskipun itu anak kecil, Nabi mengucapkan salam lebih dulu kepada mereka. Dan ini poin yang kedua adalah untuk pendidikan kepada anak-anak. Begitu sayangnya Rasulullah kepada anak juga. Pendidikan kepada anak-anak, kalau nanti ketemu sama orang, ketemu sama apa, salam, senyum dan sebagainya. Itu pendidikan. Jangan kalau ketemu sama anak, jangan ucapin salam kepada. Ketika ada seorang sahabat itu tidak pernah mencium sama sekali anaknya, sama Nabi ditegur, sama Nabi dinasihati. Mau sekarang anak dewi ngambung nggak pernah. Kalau anaknya ngambung nggak pernah, itu malah dinasihati dia sama anak. Namanya anak apa-apa lah, ucapin salam, dicium, dia apa. Nabi Muhammad orang sebut yang luar biasa. Ya, jadi ucapin salam kepada anak-anak. Sama anak-anak itu bojo apa ya, bojo keren-keren nggak di masjid itu. Enggak, contohnya ditulis dilarang membawa anak kecil. Ada masjid saya menemukan itu ditulis Pak, dilarang membawa anak kecil. Itu lagi piye? Di masjid yang tertentu itu jadi ada cilik wangi di kotak. Begitu di kotak menurut laporan bapak. Geluh bapak ya. Apakah hanya seperti itu kok kita itu menghadapi anak-anak kecil yang ada di masjid? Satu, Nabi Muhammad pernah sholat apa itu subuh. Pas ketika sholat subuh kan Rasulullah suka yang panjang. Ternyata begitu sholat yang panjang, di belakang ada anak kecil yang nangis. Nabi murid-murid kemana? Nabi kemudian memperpendek bacaan. Itu berarti pada zaman Nabi itu anak-anak kecil itu sudah ada di masjid sama ibu-ibunya. Itu kalau mau ibu-ibu ngomong, loh katanya wanita itu lebih baik di rumah sholatnya. Buktinya pada zaman Nabi mereka datang untuk bawa anak. Pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu khutbah Jumat, apa yang terjadi? Hasan Husainnya masih kecil pada waktu itu, berjalan menuju mibarnya Nabi. Anak kecil itu. Nah, pas ketika khutbah cilik sholat laku maka Nabi kemudian memanggil dua Hasan dan Husain. Itu kan berarti anak kecil seperti itu. Macam keren-keren sama mereka. Kalau di masjid, ya tetap kita atur, kita didik. Kalau umpamanya mereka sudah dalam bahasa Jawa itu kacer, neng masjid itu siapa yang mau meluruskan kita ini nanti juga. Terus bagaimana pendidikan Islam di masjid itu tuh anak-anak dikasih atur. Baik, lanjut, clear. Jadi kalau ketemu anak-anak kecil ketika kita jalan, itu kita mengucapin salam, dan itu tidak akan menjatuhkan martabat kita sama sekali. Kalau kita yang lebih tua mengucapkan salam kepada yang lebih muda atau bahkan yang lebih kecil sekalipun, tidak akan menjatuhkan martabat kita, tidak akan menjatuhkan harga diri kita, malah justru itu kita diangkat oleh Allah, karena memang orang yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang oleh gengsi. Lanjut. Nomor 6, kalau jenengan jalan, ibu, bapak, ayyumita al-adha ani tariqi, supaya orang yang berjalan itu
menyingkirkan gangguan yang mengganggu. Di mana? Anitorik, dari jalan, bukan malah justru memberikan gangguan. Kita contohkan hadis yang satu, riwayat Bukhari Muslim. Bainama rajulun yamsi bi tariqin, suatu saat ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan. Wajada husna syauqin ala tariqi, dan maka dia menemukan apa? Husna syauqin. Husnan itu semacam ranting kayu-kayu begitu loh Pak. Syauqin yang berduri. Kayu ranting-ranting yang berduri ini tadi ada di jalan. Maka dia maka orang ini mengambil, menyingkirkan, menghilangkan ranting-ranting kayu-kayu yang berduri di tengah jalan tadi. Maka fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada orang itu, faghfaralahu, maka Allah juga mengampuni dosanya. Jadi jenengan kalau jalan itu ketemu hal-hal yang sifatnya mengganggu orang, jangan cuek. Begitu jalan, oh di kono paku, ambillah paku itu. Ojo meneng. Itu masya Allah di antara fadilahnya jenengan diampuni dosanya oleh Allah. Karena jenengan berpikir begini, wah iki ono paku nang kene, lek gak tak jupuk kok ngenai sikil, lek tak jupuk ngenai ngene. Ambil, itu Allah Maha berterima kasih, asyakur Allah. Jangan cuek aja melihat semacam itu. Nah ini sebagai sebuah bentuk isyarat, jenengan juga jangan membuang sesuatu atau meletakkan sesuatu di jalan yang sekiranya itu malah mengganggu dan menyakiti orang lain. Gak boleh, harusnya kita ambil. Harus kita ambil. Buang sampah sembarangan itu termasuk menggigit memiliki gangguan atau enggak? Ya, karena anak-anak itu minal iman. Oh, kita sekolah sampai S1, S2, S3, S2, buang sampah yang leso. Kadang-kadang kita naik kendaraan, begitu habis makan sesuatu kita buang di lewat jendela. Nauzubillah min dzalik. Sekolah sampai SD, SMP, SMA, S1, mana sampai S3 buang sampah yang leso. Saya tanya jenengan sekarang, sing di motor-motor, tuku motor gak duwe garasi, bareng motornya dijaga di bahu jalan, akhirnya mengganggu orang yang lewat. Itu termasuk hadis ini kan? Masuk. Orang jadi balak-balik keganggu perjalanannya itu, mengganggu itu dolim. Wong itu di samping itu jalan itu bukan miliknya dia, itu miliknya umum. Begitu dia taruh mobil situ bendino tekan di kono, orang mau lewat bingung, mau apa bingung. Tidak boleh. Justru kalau umat Islam itu malah gitu. Maka saya mengatakan sebelum beli mobil siapkan dulu garasinya. Bila perlu kalau beli mobil itu beli mobil yang bisa dilipat. Bisa kita kayak di umum dengan duit garasi daripada malu mengganggu orang lain. Lah ini loh, konteksnya hanya kayu ranting yang berduri diambil supaya tidak mengganggu orang. Gusti Allah memberikan ampunan loh. Apatah lagi yang lebih besar dari itu. Saya pernah membaca artikel itu, ada bapak tukang becak, luar biasa orang ini Pak. Jadi kalau dia itu malam hari dia bawa becaknya, bawa gerontolan. Gerontolan itu apa sih? Ya gerontolan lah, maksudnya nggak tahu gerontolan. Ya sisa-sisa bongkaran tembok atau apa, dia bawa di karung itu, plak. Dia keliling nyari jalan-jalan yang berlubang. Tengah malam itu, dia cuma berpikir cuma satu, jalan berlubang ketika gelap dan orang bersepeda motor lewat situ pasti celaka. Karena dia berpikir seperti itu, dia keliling untuk mencari jalan-jalan semacam itu. Weh, orang seperti ini kayak apa hatinya itu. Dan dia lakukan malam hari itu apa? Karena kepingin tidak ada sesuatu yang melihat.
Dia betul-betul melakukan itu. Setelah sekian tahun kalau Gusti Allah kemudian membuka itu, ada orang itu melihat, diviralkan, difoto, masya Allah. Itu sebenarnya dia tidak ingin seperti itu. Lah kita ini malah cuek, ono paku, keleleran cuek, ada sampah mengganggu begitu cuek, malah buang bikin sampah dan sebagainya, dan sebagainya. Orang mukmin tidak seperti itu. Kalau berkenaan dengan sampah jelas anadofatu minal iman, kebersihan itu lebih kebersihan itu sebagian daripada iman. Selama ini kalau jenengan ketemu paku begitu di jalan, jenengan biarkan atau jenengan ambil? Temenan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Leono watu di pinggir jalan, jenengan ambil atau jenengan biarkan? Jenengan pinggirkan. Tetangga saya gara-gara batu di jalan itu langsung kecelakaan nih, masya Allah. Batu di jalan. Kalau kita memang kita tahu mandekot cukup batu itu di pinggirno supaya nanti tidak membuat kecelakaan bagi orang lain, itu pahalanya luar biasa. Jangan cuek. Kadang-kadang kita itu punya rumah, garis garasinya gak nutut, akhirnya seharusnya pagernya itu nggak jorok di depan ngarep lah. Berapa senti yang diambil Pak? Itu ganggu pada total mengganggu, dan itu nanti itu kata Nabi itu yang disebut dengan man ghayyara manarul ardi. Ghayyara manarul ardi itu Allah itu melaknati orang yang merubah ukuran-ukuran tanah walaupun cuma 1 senti. Ketika memang itu bukan milik kita, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ning kene garasinya nggak cukup, pagere ditokne. Lah, ya wis, malu sing kene melok-melok. Seharusnya jalan itu 3 meter, sekarang berubah jadi 2 meter. Engkau kemarin sing sebelah kanan kiri ini melok pisan. Masya Allah. Engkau akhirnya dongeng tambah cilik. Engkau dongengnya ono wong mati pendosa gak iso mlebu. Dolim itu. Dolim, gak boleh begitu. Ngasih polisi tidur itu termasuk di sini dah. Baik, jenenge wong sepedaan wong meteng. Begitu kan polisi turun cerewet. Termasuk di tempat saya dulu pernah begitu nyorong dagangannya itu ya nuplek semuanya. Pengennya menuntaskan sebuah masalah, tapi malah justru menambah masalah yang lebih besar. Seharusnya menuntaskan masalah tanpa bukan pegadaian. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Sekarang malah pegadaian banyak yang bikin masalah. Ribanya juga turun-turun 5% padahal ada 5% macam-macam. Ayo kita saling bahu-bahu. Buat orang itu, kalau kita jalan, buat orang itu nyaman ketika berjalan di tempat yang kita lalui. Coba cara. Jenengan punya acara mantenan atau sunatan, jalan itu kemudian ditutup blok, itu termasuk mengganggu nggak? Hadis ini mengganggu nggak? Ketika tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain boleh nggak? Acara haul, jurek, foto kuafet, gue ngomongnya gak terkenal. Lalu dong-dongnya di ceramahnya itu dia bilang, kalau dia itu ada acara habib semacam ini, acara wali seperti ini, kok boleh syuting. Viral itu videonya itu, sampai ngomong PJE kabaran itu kepada orang-orang yang melakukan kegiatan selain itu. Nauzubillah gitu. Guys, gitu aja. Jadi poin nomor 6, kalau berjalan upayakan menyingkirkan hal-hal yang sifatnya mengganggu, mencelakakan orang lain, dan jangan justru memberi gangguan-gangguan, meletakkan gangguan-gangguan. Insya Allah kalau jenengan melakukan seperti ini, ambil yang mengganggu, ini riwayat Bukhari Muslim, dosa-dosa jenengan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa jenengan diampuni oleh Allah. Jangan cuek jadi orang, jangan cuek jadi orang. Nomor 7, kalau jenengan jalan,
kalau jenengan berjalan itu jangan bertasyabuh. Maka di sini dikatakan ayajtani bahal muslimu masyatat tasyabuh. Hendaklah seorang muslim itu menjauhi cara berjalan yang sifatnya tasyabuh. Tasyabuh itu berarti menyerupai. Karena ada riwayat man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh kepada suatu kaum, maka berarti orang itu seperti kaum tersebut. Tasyabuh kepada siapa? Kalau laki-laki jangan tasyabuh kepada perempuan. Kalau perempuan jangan tasyabuh kepada laki-laki. Kalau muslim jangan tasyabuh dengan non-muslim. Jangan tasyabuh dengan Yahudi, jangan tasyabuh dengan Nasara, jangan tasyabuh dengan Hindu, Buddha dan lain-lain. Kita punya karakter sendiri dalam masalah jalan. Termasuk di masjid yang sudah kita bahas dulu ya. Cara duduknya di masjid itu tidak boleh gimana, Bu, masih ingat ya? Tasbih itu termasuk dilarang, termasuk menaruh tangannya itu di belakang punggung gitu kan? Itu sudah kita bahas. Dan termasuk duduk yang kakinya seperti ini tuh, nah itu nggak boleh. Termasuk cara duduk sendiri, Rasulullah melarang untuk tasyabuh. Nah, jalan kalau laki-laki tadi saya bilang jangan menyerupai perempuan. Apa kata Rasul? La'ana Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah melaknati al-mutasyabbihina binar rijali binisa. Rasulullah melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan Rasulullah melaknati wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ya berarti kita paham lah maksudnya lanang itu segini wedok yang ini. Maka inilah diantara dalil bahwa banci bencong LGBT itu tidak boleh. Loh, Pak Ustadz, Pak Yai ini ceramahnya mau banci gitu, Masya Allah. Bilang itu di video itu. Sampai sama Ustadz Anwar Mujahid di ilo-ilomin. Lek lanang ya lanang, lek wedok ya wedok ya orang. Ya siapa Pak Yai siapa itu? Ya pakaiannya pun juga begitu. Lek ceramah kayak wong wedok tenan Masya. Apik nyanyi doang buta bae. Tapi ngono sing melok yo akeh. Sing ngrungokne yo akeh sing teko. Ya, pakaiannya seperti wedok. Tidak boleh, ya tidak boleh. Dan jenengan harus memberikan pendidikan kepada anak-anak. Lek lanang yo lanang, wedok yo wedok. Gak ono jenengi lanang wedok dari siji LGBT tidak ada. Bisa sembuh kok itu. Itu cuma penyakit psikis bisa disembuhkan. Saudaranya istri saya itu dulu itu dia menunggu pendidikan salam dengan bayi. Setelah tobat pergi ke pondok, hijrah, menikah, ternyata itu ya anak tertulis. Walaupun kadang melakukan kadang saya atau mekol-mekol ya. Tapi dia sudah hijrah. Kalau model artis seperti Luna Cinta itu jangan dijadikan posisi terlalu sudah itu. Terlalu. Maksud ada yang ngefans sama Luna Cinta? Emang sama jadi? Sama jadi? Oh apa jadinya? Tidak usah dijadikan apa model begitu kalau dijadikan fan. Ya. Clear ya Bu, Bapak? Apa contohnya? Contohnya kalau laki-laki tasyabuh dengan perempuan di masyarakat kita ini, anting-anting kan itu kan posisinya kan bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki dalam konteks masyarakat di situ itu. Kalau di Indonesia itu kebiasaan yang namanya perempuan itu ya pakai anting-anting, ya sudah, sing lanang aja gawe anting-anting. Apa malah antingnya cuma sebelah. Nah iki ono ustaz sing rambutnya gondrong bisa ceramah gaya anting situ bisa. Mau bagi duit-duit bisa gambare. Wah itu saya kampanye. Jangan seperti itu. Clear ya? Jangan mentasyabuh. 8. Singkat-singkat. Al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Berjalan
ya ke tempat sholat dengan tenang, gak gusa-gusu, gak gusa-gusi. Di sini dulu sudah pernah kita bahas di adab ke masjid. Sunnahnya memang kalau ke masjid itu jalan kaki yang memungkinkan. Bila memungkinkan, memang kalau ke masjid itu jalan kaki. Kalau seperti saya tidak mungkin, Bu. Oh, ini tadi dari Gadang langsung ke sini. Setengah 4 berangkat dari Tlokomas ke Gadang. Di kon mlaku ya meneh. Dari Gadang ke sini, habis ini nanti ke Era Sucipto. Kon mlaku piye sampai sepiro? Kalau memungkinkan, ya bila memungkinkan, kalau kita ke masjid itu memang jalan kaki. Berangkatnya sama pulangnya jalurnya berbeda. Sunnahnya begitu. Kalau tidak memungkinkan mau gimana? Pakai sepeda motor. Kira-kira yang dihitung oleh Allah itu putaran sepeda motornya atau putaran? Apa kata Rasulullah? Idza tuwiba bis sholati falatatuha wa antum tas'auna. Apabila salat itu sudah diiqomati, sudah dijalankan, maka jangan mendatangi sholat jamaah tersebut sementara kalian itu cepat-cepat dan terburu-buru. Sholat itu jalan, jangan terlambat, namanya makmum masbuk. Jangan mau melayu-layu itu tidak boleh, malah mengganggu, malah itu. Tetap aja jalan, kata Nabi, waktu hawalaikum sakinah. Tetap saja kamu jalan biasa saja, tenang. Karena memang nanti suara-suara semacam itu mengganggu juga. Maka fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian temukan ya sholatlah. Kalau menemukan imamnya lagi sujud, jenengan takbir langsung ikut sujud. Ojo ngenteni ngadeg, biasanya jenengan ngenteni ngadeg. Iya lah, wah aku ngaji nanti. Jadi warga Muhammadiyah ngerti sunnah. Kalau imamnya lagi ruko, takbir jenengan barikot ruko, begitu. Ojo ngenteni mari. Gitu. Kalau imamnya lagi takbir awal, jenengan takbir langsung duduk takbir awal, tapi tidak dihitung 1 rakaat. Nah, maka kata Nabi, wa ma fatakum fatimu, maka apa yang kalian terlambat maka sempurnakan. Itu namanya makmum masbuk. Jalannya pelan-pelan aja dah. Bukan berarti jenengan saya Anda pelan, biasa saja sudah, gak usah gusa-gusu. Nomor 9 sampai nomor 10 ya. Nomor 11, la tamshi al-mar'atu fi wastil tariqi. Seorang perempuan tidak berjalan di tengah jalan. Ini berbagai macam tafsir di kalangan para ulama. Yang dimaksud laisa linisa wastil tariq itu maksudnya tidak adanya ikhtilat antara laki-laki perempuan. Muncul hadis ini kan memang pada masa Nabi itu yang biasa di jalan melakukan aktivitas itu adalah laki-laki, dan perempuan jangan bercampur baur. Ini hadis ini jangan dikatakan tidak ada, hadis ini jangan disampaikan sebagai bentuk larangan wanita berjalan di masyarakat, bukan. Kok nanti dodongin jangan kalau mau tutup obat dikurung ya bujune, bukan begitu. Maksudnya diantara pendapat para ulama adalah tidak ada ikhtilat antara laki-laki perempuan, apalagi bukan mahramnya. Itu loh. Jadi kayak seperti ngaji kita hari ini, Muhammadiyah boleh ada laki-laki perempuan tapi ada sekatnya. Biasanya kan antara laki-laki perempuan bisa duduk jejer-jejer karena sekatnya, tidak benar itu, tidak benar. Apalagi kalau pas ada tasyakuran pemantenan prasmanan, tempat duduk laki-laki sama perempuan kan tetap sama, muangan bilang wedok itu haram, tidak boleh gitu, tidak boleh. Apalagi pas ketika buwo tidak ada tempat duduknya, makan ambil terus standing party, tidak boleh, itu haram itu. Ada makan minum sudah kita bahas, sudah kita bahas. Dan saya turun berarti mungkin dah tekong mungkin. Iya, nggak datang. Lanjut 10.
La tadribu al-mar'atu birijliha litadhara zinatuha. Seorang perempuan tidak boleh memukulkan kakinya, menggedruknya sikil, itu sampai panisyarah. Seorang perempuan itu tidak boleh pas ketika dia berjalan keluar dari rumah, dia itu memang sengaja untuk menampakkan perhiasannya. Itu yang kita sebut dengan tabarrujal jahiliyah. Seorang wanita itu yang boleh dibuka hanya muka dan telapak tangan. Kalaupun umpamanya dia mau untuk menutup yang namanya muka dengan cadar, itu Imam Asy-Syafi'i memang merekom semacam itu. Karena memang di dalam konteks kemasyarakatan kita memang di antara yang paling menarik lebih awal yang dipandang itu adalah wajah. Jatuh hati pada pandangan yang pertama. Pandangan pertama dilihat turun ke hati. Setelah itu saya pernah ditanya sama ibu-ibu, Ustaz, apakah boleh ibu-ibu Aisyah itu pakai cadar? Saya tidak maksud membicarakan jenengan, tidak, mohon maaf ya. Di Masjid A itu ada 3 orang yang bercadar, orang Aisyah. Terus ada ibu-ibu tanya, Ustaz, apa boleh orang Aisyah bercadar? Kalau kita memang melihat di majelis takjil itu memang tidak terbahas dan tidak terekam, tapi majelis takjil pun juga tidak melarang. Ya, kalau memang bahwa cadar itu aman, lebih menjaga dan lebih menjauhkan fitnah, kita memakai pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i merekom itu. Sehingga jenengan yang jadi ibu-ibu Aisyah jangan langsung seudon dengan orang yang bercadar. Jenengan justru menghargai wanita-wanita yang memang pengen menjaga itu, yang bisa melihat mukanya hanya suaminya saja. Itu bagus. Yes, tapi walaupun di majelis takjil tidak dibahas sampai konteks mereka seperti itu. Nah, tidak boleh wanita-wanita itu dia bertabarruj. Dulu sudah kita bahas adab berpakaian, ada wanita-wanita yang berpakaian tapi dianggap telanjang. Masih ingat ibu ya? Lupa apakah laki-laki juga begitu? Dulu pernah saya bahas tentang laki-laki yang pakai baju kotak goes itu. Sama itu juga tidak boleh. Laki-laki maupun perempuan jangan memakai baju yang ketat sehingga menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dan juga laki-laki maupun perempuan jangan memakai baju yang tembus pandang. Terutama yang ditekankan kepada perempuan. Jenengan yang jadi laki-laki ketika melihat istrinya kok tabarruz kok diem saja, itu tanggungan jenengan nanti. Kan tapi orang sekarang itu repot ya, malah seneng bojone diperhateni wong, malah bojone dipamer-pamer nih. Rapi kayak bojo elek itu ora seneng. Gak enak Pak kalau di bojo elek. Oh, kayak burung sini-sini. Malah ngono barangnya nyapa lagi. Nah, jangan begitu. Itu namanya dayus. Laki-laki yang tidak punya cemburu kepada istrinya, itu dayus, haram mendapatkan bau surga. Nah iyalah, kalau jenengan punya istri, jangan biarkan istrinya itu menampakkan perhiasan. Pak, apakah perhiasan di sini itu termasuk perhiasan yang dimaksud perhiasan yang dipakai? Kadang-kadang kadang gawit emas, tangannya gak bisa mudun, tangannya diangkat, nyapo modelnya menunggu. Ya, pakai kalung sebesar itu, padahal pakai hijab. Kan ya kita tahu kalungnya, nyapo juga. Makanya saya itu kalau menghibur istri saya itu enak, gak usah repot. Meskipun pakai kalung juga, memang kita kasih. Tapi saya bilang begini, sama sudah punya emas, itu 70 kg.
emasnya sudah 70 kilo. Ya kok repot-repot bingung dengan kalung sementara Anda pakai hijab. Pakai ini gelap di kubah WKB-nya apa sih karpet? Untuk apa? Sholat dipakai semuanya. Allah berkerincing, keroncang. Untuk apa model begitu? Lah, maka perhiasan di sini yang dimaksud adalah perhiasan yang dimana ini loh, aurat gitu. Jangan sampai wanita-wanita itu keluar dengan mempertontonkan auratnya secara sengaja. Dan kalau yang dia sudah punya suami, suaminya enjoy dengan perilaku istrinya semacam itu, dan dia tidak mengapa-ngapain, haram bagi suaminya masuk surga. Itu namanya dayus. Halo, clear? Insya Allah semuanya berhijab di sini. Kaki untuk wanita itu aurat atau bukan? Aurat. Pakai kaos kaki. Beda. Yes. Hijabnya pun kita pakai surah An-Nur, kita pakai surah Al-Ahzab, dan yang direkom oleh majelis tajim Muhammadiyah bahwa hijab orang Muhammadiyah itu sampai ke bawah, menutupi dada, bukan yang diikat di sini. Kalau ada ibu-ibu Aisyah yang jilbabnya masih di sini, segera kembali ke jalan yang benar. Turunkan hijab. Tidak usah mikir orang yang mengatakan ya radikal. Apa sih radikal? Saya dari dulu sudah radikal, ramah, terdidik dan berakal. Oke, clear ya? Jadi wanita-wanita kalau berjalan jangan mempertontonkan auratnya. Terakhir, seorang wanita itu tidak boleh muta'atirah namanya. La tata'attara al-mar'atu. Apa sih muta'atirah itu, Pak? Itu di sini di dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan sahih dari Musa al-Asy'ari. Itu kan ada kalimat ayyuma imra'atin istaktarat. Istaktarat itu artinya memakai wangi-wangian di tubuhnya itu. Memakai wangi-wangian di tubuhnya. Nabi, perempuan manapun yang dia itu memakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Ketika dia memakai minyak wangi itu, tamarat ala qaumin, maka dia berjalan melewati suatu kaum laki-laki. Untuk apa? Liyajidu rihan, supaya kaum laki-laki itu bau-baunya wanginya wanita tersebut. Dan kita paham ya bapak-bapak, kalau ditanya mesti baunya wanginya wanita itu juga sudah membangkitkan sesuatu. Kalau ada seorang perempuan pakai minyak wangi yang berlebihan, niatnya hanya pengen menarik siapa tadi? Laki-laki. Oh baunya jadi kadang-kadang 5 meter terus mampu. Arahnya masih saya berliwat tinggal jarak 5 meter 10 meter semua, masya Allah. Ketika sepeda di saling proyek semua, masya Allah. Itu namanya muta'atirah. Maka orang yang semacam ini kata Nabi, fahiya zaniyatun, maka wanita semacam ini dianggap wanita yang berzina. Kenapa? Wa kullu 'ainin zaniyatun, karena setiap pandangan mata itu akhirnya orang itu delok wong iki rek. Wih iki rek delok, apalagi bajunya kayak begitu. Orang semacam ini, wanita semacam ini dianggap zaniyatun, wanita yang zina. Loh kalau begitu apa nggak boleh toh wanita itu pakai minyak wangi? Para ulama menyebut minyak wanginya perempuan harus beda dengan minyak wanginya laki-laki. Minyak wanginya perempuan itu gak cowok, gak mampu. Kenapa? Karena yang dekat dengan dia perempuan atau suaminya. Kalau laki-laki boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang ada orang itu pakai minyak wangi, orang sebelahnya tambah pusing. Minyak wangi ini kok mati di gawe.
Ada pernah seorang kepala sekolah itu pakai minyak wangi dari jauh itu sudah bau, kayak minyak wangi dukun gitu. Biasanya paranormal dukun itu sudah. Minyak wangi untuk laki-laki sunnah dengan ketentuan. Minyak wangi untuk perempuan sunnah dengan ketentuan. Jenengan juga jangan sampai suami jenengan pas ketika dekat dengan jenengan, suami jenengan bau yang gak enak, ya hilangkanlah bau ketiak itu. Pakai apa biasanya? Pakai MBK jenengan ya, atau pakai tawas digosok-gosoknya. Itu boleh. Jenengan untuk melakukan itu untuk menyenangkan suami jenengan, dan jenengan pakai minyak wangi kalau tidak cedek tidak bau. Cari yang memang minyak wangi model semacam itu. Jangan muta'atiroh, jangan muta'atiroh. Anak-anak mahasiswa kita sekarang itu masya Allah kalau pakai minyak wangi, sak pakai ini sak minyak wangi ini. Kadang-kadang kalau bungkuk orang waduh. Saya boleh clear. Insya Allah ibu-ibu yang di sini tidak gitu semuanya. Ibu-ibu pakai minyak wangi lah? Oh enggak pakai minyak wangi. Bapak-bapak pakai minyak wangi? Enggak juga. Kita pas pergi ke masjid jangan sampai tahu Nabi Muhammad itu suka pakai minyak wangi. Rasulullah itu suka pakai minyak wangi. Dan kalau dulu pernah kita bahas di adab yaumil Jumat, sudah kita bahas tuh sunahnya pakai minyak wangi. Tapi minyak wangi yang standar, yang soft, yang lembut, nggak nyegrak, nggak bikin orang pusing, nggak bikin orang muntah. Nah, boleh minyak wangi, tapi dengan catatan. Jadi jenengan sudah paham sekarang minyak wanginya perempuan kayak apa, minyak wanginya laki-laki kayak apa. Tapi ada ya minyak wangi seperti itu ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ada berjalan selesai Ibu. Jadi nanti kita masuk ke adab yang lain. Ada yang disampaikan? Nggih, Pak. Mengucapkan salam Pak. Ustaz mengatakan jangan eksklusif salam itu. Bagaimana mengucapkan salam kepada Bainul Islam? Apa diperbolehkan? Iya Pak, mengucapkan salam kepada non muslim tidak boleh. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Kalau umpamanya ada orang non muslim yang mengucapkan salam, kita cukup mengucapkan waalaikum. Itu di nomor 17. Dulu sudah kita bahas ini. Nah, pokok apa ini meneh hadisnya. Mungkin jenengan pada waktu itu pas lagi absen atau mungkin sudah lupa. Nomor 17 di sini. La tabda'u al-yahuda wa nasara bisalam. Jangan memulai mendahului orang Yahudi, orang Nasara dengan mengucapkan salam. Kita haram mengucapkan salam kepada non muslim. Kalau mereka kemudian mengucapkan salam, cukup kita mengatakan wa'alaikum. Clear ya? Mengucapkan salam aja tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat Natal. Muhammadiyah punya fatwa mengucapkan salam tidak oleh. Jadi dengan buka di fatwa tarjih. Ya nggak usah melon-melon yang lain-lain. Ya, itu kita jawaban saya. Ada yang lain, Bu? Ibu bis 100% paham. Banyak 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah bertamu kepada orang yang sedang berdiri. Lantas menurut agama saya, kalau dia berdiri, kamu juga harus berdiri. Kalau dia duduk, kamu harus duduk. Pada waktu itu yang punya rumah berdiri, karena saya berdiri. Kemudian saya dilaporkan kepada orang tua saya tidak sopan, Pak. Saya dimarah-marahi.
Nggak ada orang nggak punya itulah, nggak sopan, nggak anak sekolah nggak sopan gitu kan, dan seterusnya itu. Gimana itu Mas? Kalau yang punya rumah berdiri, kita berdiri. Kalau punya rumah duduk, kalau yang punya rumah tidur, kalau yang punya rumah makan, nggak ada dalil khusus semacam itu Pak. Maksudnya gini, kalau kita bertamu, pas ketika kita bertamu sebelum yang punya rumah itu mempersilahkan masuk, jangan masuk. Pas ketika tuan rumah belum mempersilahkan duduk, jangan duduk. Ketika tuan rumah belum mempersilahkan makan, jangan makan. Itu yang dulu pernah kita bahas di situ. Ya, untuk dong-dongnya turun di kokon lebu, mau nunggu, mau makan. Lah itu yang tidak etik, gak sopan. Tapi kalau untuk istilah kalau yang punya rumah berdiri ya kudu berdiri, tidak ada. Itu ge, mungkin salahan mungkin. Ya. Berkenaan dengan masalah sadurunge di kokon mangan ada seseorang bilang sama Ustadz, guru saya dulu ngajarkannya kan orang itu kalau sudah mempersuburkan makanan sejak awal kan berarti boleh dimakan ya. Saya pernah mengatakan antara fikih dengan adab itu beda. Secara fikih halal karena pas ketika dari di belakang dia sudah naruh. Tapi secara etika masih mau ya itu kita memilih pendapat bahwa lek turun di kokon mangan di Yosef mengenai itu. Atau mungkin kalau umpamanya lupa mulai aku teko sampai kata mulai gak mempersilahkan piye. Apa kita juga menengahi? Mobil orang sih modal dulu. Boleh nggak kita ngomong nun sewu pulang minum gitu? Boleh nggak? Ya please. Itu ya Pak jawaban saya gitu. Sekalian ya ini Bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya tentang berkaitan dengan jalannya perempuan. Ada perempuan yang pakai gelang kaki, itu ada kerincingannya. Apa itu termasuk yang menekankan langkah tadi? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu termasuk. Karena kalau kita memahami secara teks, kita pahami secara teks bahwa yang namanya zinatun itu di dalam Al-Quran itu juga masuk ranah-ranah yang semacam itu. Ada orang pakai bingle, apa bingle? Dia bingle ya. Bingle itu gelang kaki. Dia memakai gelang kaki itu niatnya untuk itu tadi, mempertontonkan perhiasannya dengan keluar suaranya dan sebagainya. Itu juga masuk di ayat ini. Masuk di ayat ini, termasuk tadi yang saya bilang itu tadi pakai gelang di tuangan tapi tangannya kayak bisa mudun itu mau, itu sama seperti itu masuk. Jadi kata-kata zinatun di sini ini dua hal yang tadi saya sampaikan, ya aurat dan jangan memakai perhiasan yang hulu. Apa hulu itu? Yang berlebihan dengan niatan untuk pamer ini, pamer itu, pamer apa, termasuk karena ingin di apa, capek. Kalau jenengan ngurusin orang lain itu capek dan tidak akan pernah bahagia ngurusin orang lain itu. Sampai jenengan pakai bingle pun karena keping dilihat sama orang, capek jenengan. Engkau dong-dongi ketika memang tidak ada yang melihat, engkau celana dicicing. Padahal celana dicicing itu termasuk capek sendiri jenengan tuh ngapain juga. Padahal itu kaki itu adalah juga termasuk aurat. Terus kalau saya nggak pakai bingle, tidak ada satu riwayat pun yang menyuruh kita wanita pakai bingle. Halo, insya Allah agama mau jadi tidak, karena sudah punya emas yang berat 70 kg lagi. Itu gimana? Ibu, ada bu?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak ada pertemuan juga sama-sama Muslim, tapi mungkin alirannya beda. Saya sudah tergabung sini, tapi dia nggak mau menerima salam saya. Gimana Pak? Salam saya. Sami-sami perempuan gitu. Ya. Oh, kalau maunya dia laki-laki jenengan ngajak salam nggak mau nggak apa-apa. Kalau sama-sama perempuan jenengan ngajak salam nggak bilang alasannya apa kira-kira? Nggak tahu ya, karena beda ormas, mungkin beda kelompok lah. Jenengan nggak usah lawati, sudah nggak usah dipikirin, serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti itu tidak benar juga. Kalau memang jenengan punya hujah yang jelas, punya dalil yang jelas, boleh jenengan itu awal makhluk naikkan. Ya, tapi kalau memang jenengan dabes nanti jenengan biarkan aja dulu apa. Di masjid A yang di Raya Langsep itu juga jamaah sering waktu saya begitu. Termasuk diucapin salam pun juga nggak jawab. Nah, jadi sudahlah. Kita kalau bikin orang macam itu kita jadi nggak. Yang terpenting kita bagaimana kita ini warga Muhammadiyah tidak seperti itu. Dan nanti pelan namun pasti dakwah kita menyentuh kepada mereka, insya Allah. Ya, sering seperti itu. Oh pernah. Oh itu wis. Didoakan aja. Mudah-mudahan kembali kepada jalan yang. Jangan ngomongnya amin kok pendek. Dan jangan ngomong amin pendek itu maritan. Ya Bu, terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai imam masbuk, kalau datang Imam masbuk, data imam masbuk. Aku masbuk. Oh iya, makmum masbuk. Terus kalau datang imamnya itu lagi rukuk, itu kan habis takbir langsung rukuk. Itu ternilai 1 rakaat apa bukan? Iya. Ada buat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jenengan itu menemui rukuknya imam dan bisa mengikuti imam rukuk itu dengan tumak nina rukuknya imam, maka itu dianggap 1 rakaat. Riwayat dari Abi Bakroh. Jadi ada sebuah riwayat ketika Abi Bakroh jadi makmum masbuk, pas ketika imamnya sedang rukuk dia ikut langsung rukuk. Nah, di akhir hadis itu Nabi cuma bilang la ta'ud. Nah, la ta'ud itu ada 2 hal, jangan diulangi bisa. Jangan diulangi bisa. Yang kedua, jangan sholatnya jangan diulang lagi. Itu riwayat Abi Bakroh. Jadi syaratnya ngikuti tumak ninanya rukuk imam. Tapi kalau umpamanya Allahu Akbar gitu kan ya, barangkali Allah begitu ketika kita baru rukuk dia sudah berdiri, berarti belum. Berarti syaratnya rukuknya imam lagi tumaknina kita ngikut, itu dianggap 1 rakaat. Dan jangan pasti akan muncul pertanyaan lagi, lah kalau begitu Fatihahnya bagaimana? Nah ini kekhususan. Kalau itu kekhususan, memang riwayat hadisnya mengatakan la sholata liman lam yaqra bi umil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini dalil khusus untuk mentaksiskan, mengkhususkan, karena dia memenuhi pada konteks kriteria tadi. Itu aja. Cukup ya? Nggih, monggo. Bapak mau satu. Terima kasih. Sekarang tren ketika ada pertemuan, mungkin ada yang berbeda agama, kemudian kita mengucapkan salam, ini dengan salam-salam yang berbeda agama. Gimana nih Mas kita boleh apa? Terima kasih. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Dalilnya jelas, saya ambilkan di sini. Rasulullah Muhammad SAW itu, ini di nomor 19 Pak. Rasulullah Muhammad SAW itu ketemu dengan orang campur di situ antara Muslim dan non Muslim.
yang dilakukan oleh Nabi di sini gini nih. Akhbarahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisin wa fihi akhlaqun minal muslimin wal yahud fasallama alaihim. Jadi Nabi jalan, ketemu di situ campur antara Yahudi dan non Muslim. Nabi cuma mengatakan assalamualaikum kepada siapa? Yang Muslim, dan beliau tidak menggunakan shalom ataupun apapun kepada Yahudi. Maka tidak ada keterangan dalil khusus untuk kita mengucapkan salam kepada mereka, dan itu menunjukkan kita walaupun secara verbal saja menunjukkan kita itu dengan akidah mereka. Mau mengucapkan selamat Natal aja tidak boleh, apalagi seperti itu. Muhammadiyah pun juga mereka tidak ada salam-salam seperti itu. Amitabahum satihum apa mana rahayu apa mana amu budayo budayo. Nah, biasanya orang-orang yang di pejabat itu mereka salam sih model-model mesti dititeni. Emang gue pikirin kan gitu. Kita memilih dunia atau memilih akidah, itu aja Pak. Jawaban saya begitu. Kita ngikutin Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira cukup dari saya, dan bermanfaat. Pertemuan yang akan datang itu Ahad yang keempat ya, bulan Februari. Itu saya posisinya masih di Bali, sehingga bulan depan saya izin Pak. Saya izin, mungkin nanti bisa diambil para asatid yang lain. Insya Allah nanti kita ketemunya. Kalau untuk Ramadan masih ketemu atau tidak? Akad paginya Ramadan ya, kalau memang masih ngaji berarti kita nanti ketemunya di bulan Maret. Kalau untuk Februari bulan depan saya izin ke Bali, dan jenengan tidak perlu bertanya ngapain ke Bali. Nggak perlu tanya ngapain ke Bali. Bukan liburan. Ya, bukan. Ya, guys. Jangan wah ini Pak Ustaz kok ning Bali ini apa apa ning kono. Nah, kita pilih tempat-tempat mau kita mengantarkan study tour. Mau tidak mau saya disuruh ikut karena saya juga salah satu yang penganggu di MBS-nya, anak-anak pondoknya juga ikut. Sementara saya ketua pondoknya ya harus dampingi. Nanti saya sampaikan olehnya apa, entah olehnya capek atau apa. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.